Well, kali ini kita ketemu lagi di IG Live dan semakin kita ketemu ke dalam IG Live ini, semakin santer obrolan mengenai krisis. Baik krisis secara skala global ataupun krisis lokal, itu semakin hangat diberitakan dan semakin membuat kita semakin berpikir iya nggak ya, dan saya harus ngapain. Nah, oke, jadi hari ini kita akan bahas mengenai fear of crisis, how to trade well. Jadi dalam kondisi ini, sebentar saya pin dulu komennya. Jadi hari ini kita akan topik mengenai fear of crisis, how to trade well di sana. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai trader, saya menyadari bahwa sebagai trader kita nggak bicara investor ya, kita bicara sebagai trader. Ada sebuah momen dimana kita merasa aneh kalau nggak ngapa-ngapain, kalau nggak punya saham apa-apa. Aneh nggak sih? Aneh gitu loh. Setiap hari kalau nggak, satu hari aja kalau nggak trading, itu rasanya kayaknya aneh gitu loh. Ada yang salah gitu. Seminggu porto kita isinya cash semua, itu rasanya aneh gitu loh. Kalaupun porto kita isinya cash semua dan kita ngerasa lumayan nih ya cash kita di RDN, saya mau masukin lah ke reksadana pasar uang setahun 3,5 sampai 4%, let's say seperti itu. Tapi kok aneh ya, nanti kalau saya masukin ke RDPU pasar uang, kalau saya segera butuh gimana ya, bisa nggak ya langsung cair hari itu juga untuk saya beliin saham. Nah, akhirnya membuat apa? Membuat yang tadinya kita mau, yang logikanya harusnya adalah invest di RDPU misalnya, kita switching dulu nih ke RDPU, reksadana pasar uang gitu ya, nggak jadi. Jadi di dana di RDN. Tapi dana di RDN akhirnya juga mikir-mikir, beli apa ya gitu. Karena apa? Kita sebagai trader kita pasti punya tendensi untuk ngebeli sesuatu. Nah, teman-teman, sekarang ini adalah momen dimana apa istilahnya, fear itu mulai semakin meluas gitu, semakin meluas. Dan apakah Indonesia ini menjadi salah satu negara yang terkena dampaknya di sana? Nah, kita nggak akan ngomong mengenai indikator ekonomi, nggak. Kita bukan ekonom. Tinggal teman-teman baca aja di luar berita dan lain sebagainya, ada forum, ada seminar apa, silahkan didengar, atau dengar dari orang yang mengajar tentang ekonomi, silahkan. Kita nggak akan bahas mengenai ekonomi. Kita asumsikan kita sama-sama nih, teman-teman dan saya dan tim Galeri Saham adalah user. Oke, kita adalah user dari analisa yang dibuat oleh sekuritas, user atau pembaca dari berita, user atau pembaca dari paparan ekonomi dan lain sebagainya di sana. Satu hal, ketika kita melihat berita yang memberitakan informasi yang disampaikan oleh ekonom, oleh menteri, oleh pemerintahan, oleh pakar ekonomi dan lain sebagainya, coba, ini poin pertama, coba usahakan tonton yang mereka omongin. Itu poin pertama. Jangan hanya baca berita, baca ketikannya. Itu poin pertama, teman-teman. Tonton apa yang benar-benar mereka omongin, karena berita suka bikin heboh. Itu poin pertama di sana. Kita nggak perlu terlalu pusing dengan di luar negeri dulu, tapi kita bicara dulu mengenai lokal Indonesia dulu. Jadi misalnya Ibu Menteri ngomong A, Bapak Menteri ngomong B, Presiden ngomong C, dan lain sebagainya. Ada banyak paparan, ada pemberitaannya, ada ketikan dari orang yang mengetik gitu ya. Silakan dibaca, tapi usahakan tonton videonya. Videonya gampang dicari, teman-teman. Video gampang dicari di YouTube bisa, di Instagram bisa, even mungkin di TikTok. Janganlah, TikTok cuman pendek ya, di bawah semenit gitu kan, jangan gitu. Jadi agak panjang lah. Jadi kalau baca berita, tonton berita tuh yang panjang, jangan yang pendek-pendek. Nah, ketika nonton berita, tonton ulang, jangan melihat caption yang ditulis,
tapi dengar apa yang diomongin. Gitu. Itu yang pertama. Dengan demikian, teman-teman akan sadar bahwa apa yang diomongin tidak seheboh yang diketik. Itu poin pertama. Ingat selalu teman-teman, yang menyebar berita tentu pengen beritanya banyak dibaca orang. Semakin dibaca orang, semakin traffic tinggi, semakin you know lah. Kan gitu kan? Traffic, iklan, dan lain sebagainya. Jadi, tips pertama adalah tonton ulang omongan yang Anda baca beritanya. Di sana. Kita akan menyadari bahwa dengan demikian kita bisa netral. Itu yang pertama. Kedua adalah jangan kita berkutat pada grup yang setiap hari ngomongin krisis. Di sana. Apapun grup itu, teman-teman. Grup orang-orang yang pesimis. Jangan. Ngapain masuk grup tersebut? Grup orang-orang yang nggak perform. Yang nggak apa-apa, namanya temen gitu ya. Yang nggak ada salahnya dong. Cuman jangan fokus di pemberitaannya. Oke? Nah, jadi kita harus apa? Kita harus lihat yuk. Kita teman-teman coba lihat ke lapangan. Contohnya, misalnya nih, teman-teman kalau misalnya lagi kantor, kerja, kalau pergi makannya di kantor karena catering. Coba sekali-sekali keluar. Makan di kantin, paling sederhana. Makan di mall, ya kan? Atau makan di kafe sesekali. Coba yuk dilihat. Sepi nggak? Di situ. Kedua, yang sehari-hari misalnya berangkat pagi. Oke, berangkat pagi sebelum matahari terbit. Coba sekali-sekali siangin dikit. Anda lihat, sepi nggak? Gitu. Yang setiap weekend selalu di rumah. Mungkin ada yang main game, ada yang rebahan, ada yang self-healing. Coba yuk keluar ke mall. Coba dilihat, sepi atau enggak. Gitu teman-teman. Oke? Nah, ada pameran. Ya kan? Pameran mobil udah berlalu ini ya. Pameran apapun misalnya. Atau bazar di mall yang terkemuka gitu ya. Coba yuk dilihat. Jadi jangan ke mall hanya, oh gue mau nonton XX1, ya udah langsung nonton abis itu pulang. Coba dikelilingin mall itu. Hari kerja, weekend, coba dilihat. Jadi daripada kita hanya mendengar kata orang, coba kita simak di lapangan. Apa yang sedang terjadi? Orang apakah spending, belanja, atau orang itu nggak ngapa-ngapain? Kayak gitu teman-teman. Teman-teman datang ke restoran, teman-teman coba lihat kondisinya seperti apa. Nah, jadi itu salah satu tips. Kita namanya kalau kita mau menganalisa, kita nggak mau jadi korban omongan orang, maka kita harus survei lapangan. Dan menurut saya survei lapangan ini cukup fun. Kenapa cukup fun? Pertama, kalau kita pergi makan, perut kenyang, hati senang, ya kan? Kalau kita jalan-jalan ke mall, cuci mata, hati senang, ya kan? Kalau teman-teman, ya apapun itu ya, liburan gitu ya, coba teman-teman lihat kondisi seperti apa. Coba yang dari Jakarta ke Bogor, yang dari Jakarta ke Bandung, yang dari Bandung mungkin kemana? Ke Cirebon dan lain sebagainya. Oke, menyebar ke sana. Coba dilihat, apakah krisis? Gitu. Nah, jadi itu tips pertama, yaitu adalah pemberitaan. Coba tonton video omongannya, jangan hanya baca ketikannya. Kedua, coba cek di lapangan kondisi seperti apa. Nah, dari sana teman-teman, kita akan punya positioning yang lebih jelas di dalam market. Gitu. Kita akan punya positioning lebih jelas di dalam market. Saya dalam posisi apa? Saya dalam posisi lu jual gua beli, atau saya dalam posisi gua kabur duluan sebelum lu. Oke, kalau kita semua baca berita yang heboh, maka mental kita adalah gua mau kabur duluan sebelum krisis. Ya kan? Pak Grant Lee, peak Sabtu Minggu macet parah. Hahaha, krisis apanya? Nggak cuma macet, teman-teman yang ke peak misalnya ya, nggak cuma ke peak deh, ke mall, Kokas, Gandaria, GI,
PI, Plaza Indonesia, apapun teman-teman, apapun gitu ya. Coba lihat Sabtu Minggu ramai nggak? Dan ketika ramai mallnya, orang itu pada cuci mata atau belanja. Minggu lalu saya ke Grand Indonesia, saya ke lantai yang lantai merek sport brand semua, Skechers, New Balance dan lain sebagainya. Saya terbengong-bengong, ini kenapa ini satu toko, dua toko, semua toko ini kok berebut-rebut orang belanja ya? Kayak gitu. Oke, jadi gimana? Teman-teman harus ingat di sini bahwa nanti mungkin kita akan bikin kontennya sedikit, bahwa ekonomi Indonesia, GDP Indonesia 50%-an itu disokong oleh spending. Oleh apa? Oleh konsumsi dalam negeri, oleh kita-kita ini yang belanja di sana. Jadi, ketika semua orang itu belanja, ekonomi kita at least 50%-nya sudah aman. Tinggal sisanya apa? Sisanya adalah spending pemerintah, ya kan? Lalu apa lagi? Investasi asing. Dan yang terakhir adalah ekspor dikurangin impor. CIGX-M. Oke? Nah, jadi 50% adalah spending. Jadi kalau teman-teman melihat saya kemana-mana, kesana kesini semua rame, maka mungkin ini balik lagi ya, saya bukan ekonom, cuman logiknya berdasarkan logika, rumus dan common sense. Ketika semua orang spending bukan saving, aneh ya jadinya ya, maka ekonomi kita relatif 50-an% udah dalam posisi aman. Kan gitu. Saya nggak mau lebih lanjut ngomong tentang ini, dan saya nggak mau berdebat lebih lanjut tentang ini, tapi itu adalah logiknya. Tinggal gimana caranya biar ekonomi kita lebih aman. Pertama, ya belilah merek dalam negeri, belilah barang-barang lokal, jangan beli barang-barang impor. Dengan demikian, ekspor lebih besar daripada impor. Ekspornya itu naik. Oke lah, ekspor nggak usah naik, tapi impornya turun. Ketika surplus, ekspor yang sama, impornya turun, lebih tinggi ekspor daripada impor, itu kan nambah GDP kita. Kan di situ. Nah, jadi daripada kita takut, khawatir, bla 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 segala macam menyeramkan, teriak-teriak berkuar-kuar dan bikin konten krisis agar YouTube-nya rame, agar Instagram-nya rame, agar TikTok-nya rame. Ya udahlah, lu beli aja barang lokal. Gitu loh. Lu beli aja barang lokal. Lu share dong konten mengenai apa? Konten mengenai gue habis beli barang ini loh, merek lokal bla bla segala macam. That's it. Kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut ya, lanjut. Jadi, saya sum up dulu sedikit bahwa apa? Pertama, kalau baca berita, coba tonton video omongan orang yang diberitakan, sumbernya langsung. Dan ketika tonton videonya di YouTube, di Instagram dan lain sebagainya, cari video yang agak panjang, jangan video yang cuma dipotong-potong. Gitu. Kebiasaan kita di Indonesia adalah suka ditanya, sukanya adalah apa? Summary-nya apa sih? Gitu. Jadi dia ngomong apa sih? Lu boleh cerita nggak ke gua? Yang ceritain ke kita aja udah pesimis. Gimana kita bisa netral? Oke? Yang kedua adalah survei pasar, teman-teman. Please, coba deh survei pasar. Gitu ya. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah ini kehidupan sehari-hari ya. Ya udah, daripada berkuar-kuar krisis, yuk beli tuh barang lokal. Yang kuar-kuar krisis belinya LV, belinya Bottega, belinya Fendi. Ya enggak? Makannya enggak, kalau makan relatif enggak lah. Ya kan, barang-barang gitu ya. Sepatunya apa? Adidas, Yeezy dan lain sebagainya. Ya kuar-kuar ya itu nggak memperbaiki masalah kan, kondisi seperti itu. Dan itulah yang perlu kita lakukan, yaitu apa? Ya cek langsung di lapangan dan action sesuai dengan yang proper yang harusnya kita lakukan. Nah, sekarang kita bicara mengenai pertama adalah fear of crisis, yang kedua adalah how to trade well. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah menyadari kondisi di market, beritanya gimana, lapangan seperti apa, kita akan punya sebuah self positioning bahwa apa? Oke, dengan kondisi gini, kalau orang-orang pada jualan, harga itu turun. Tapi kalau di lapangan yang belanja masih banyak. Atau misalnya
belanjanya agak turun, mungkin turun 10%, tapi harga sahamnya bisa turun sampai 50%. Misalnya, saya udah tahu saya harus ngapain. Lu jual, gue beli at the right moment di sana. Tapi kalau ternyata harga saham indeks kita nggak turun-turun seperti yang dibayangkan orang-orang, kita juga ngerti bahwa oke, artinya ada pihak-pihak yang sangat mengerti kondisi di lapangan, sehingga yang sana pada jualan semua, dia pada beli, saya nggak boleh dalam posisi menjual seperti orang-orang yang panik itu. Tapi kita harus dalam posisi nampung. Lu jual, gua beli. Nah, untuk bisa punya kepedean seperti itu, ini nggak bisa teman-teman hanya dengar saya ngomong, dia ngomong, itu ngomong. Lebih baik adalah lakukan seperti apa yang Warren Buffett lakukan, yaitu apa? Survei langsung ke pasar. Ketika kita lagi naik mobil, liburan, yuk, yang di mobil itu langsung tidur, coba lihat ke jendela. Kayak gitu loh. Yang di mobil itu main handphone, coba dilihat sekeliling kita. Ramai nggak? Sepi nggak? Di sana. Yang setiap weekend itu main game, rebahan, coba keluar dikit yuk. Walaupun I know Senin sampai Jumat itu capek, tapi coba keluar dikit untuk tahu, biar kita ngerti saya itu kemakan berita atau bener kondisinya seburuk itu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Lanjut. Setelah itu pertama dari sisi dari kedua dari Pak Meiza Aditya, harus pakai logik benar kok. Yes, logiknya harus benar. Kalau kita jadi orang yang hanya baca berita, apalagi baca judul, wah, teman-teman nggak usah ngomong krisis. Trading ketika market bagus aja rugi. Bener nggak? Kalau hanya baca judul. Oke, lanjut. Sekarang saya mau lihat pertanyaan dulu di sini. Marcelinus AS, kalau tanya saham bagus apa tujuannya buat invest apa trading? Nanti ini nanti ya, agak sedikit di luar konteks. Nih dari Pak Haris, wisata lokal juga kalau kata Pak D. Well, bener. Daripada kita pergi ke luar negeri, uangnya kan dipakai di luar. Mendingan wisata lokal. Kenapa? Uangnya kembali ke penduduk di sana. Untuk apa? Mereka spending. Inti poin satu teman-teman. Poinnya satu, agar nggak krisis. Bikin kita ini bisa belanja lebih banyak. Bukan berhemat. Aduh, kok jadi aneh ngomong ya. Teman-teman sadar nggak? Berhemat itu tidak baik buat ekonomi. Contohnya gimana? Pandemi COVID-19 2020 sampai 2021. Semua nggak keluar rumah, semua nggak belanja. Yang terjadi apa? PHK. Tapi kalau semuanya belanja, saya belanja, bayar ke kamu. Kamu belanja pakai uang dari saya, bayar ke yang lain. Uangnya muter kan? Uangnya muter. Value makin meningkat. Ya GDP naik. Atau seburuk-buruknya kondisi global, GDP tetap sama-sama tinggi seperti kemarin. Gitu. Lagi lesu nih wisatawan yang libur di destinasi lokal. Well, coba dilihat dari Pak Haris nih. Jadi poinnya adalah apa? Nah, yuk lihat kembali rumus C ekonomi, GDP. CIG plus X minus M. Consumption, investment bisa lokal dan dari luar negeri gitu ya, masuk ke Indonesia. G, government spending. X min M adalah ekspor kurangin impor di sana. Kalau kita naikin dikit spending kita untuk liburannya ke dalam negeri, itu udah nolong. Kalau kita naikin dikit spending kita untuk beli merek-merek lokal, itu udah nolong di sana. Oke? Sip, thank you Pak Haris atas insight-nya. Lalu, Marcelinus AS, Rolex buat invest lebih baik daripada gold kah? Well, faktanya iya sih sebenarnya sih. Faktanya iya. Nah, Rolex beli gimana? Well, gini, beli Rolex second itu lebih nolong ekonomi daripada beli Rolex baru.
Karena kalau baru diimpor. Tapi kalau second ya udah muter di sana. Gitu loh, udah muter di sana. Gitu ya. Ya mau beli baru juga nggak dapet kok barangnya. Ujung-ujungnya ya gitu deh. Lalu ada Pak Granly, greedy when others fear. Yes, betul. Cuman, nah nanti kita akan masuk ke dalam chart ya. Kita akan masuk ke dalam chart sedikit. Dan nanti minggu depan kita akan ada free webinar mengenai crash course strategy. Oke? Nah kita akan masuk dalam chart nanti setelah ini. Jadi greedy when others fear. Yes, tapi kita harus tunggu momentum. The bottom of fear. Sorry, maksudnya the highest point of fear adalah the bottom of the price. Kan poinnya seperti itu. Tapi kita lihat, apakah orang-orang yang fear itu menjadikan harganya turun sedalam apa? Nah itu, untuk bisa memahami itu, Anda harus menguasai technical. Poinnya di sana. Oke, lanjut ya. Laju ya. Nah, dari Pak Effendi Lim, yang sepi itu saat COVID PPKM kok, sekarang macet. Itu dia maksudnya. Gitu teman-teman. That's the point. Kalau di sekeliling kita spending, belanja, liburan, itu bagus buat ekonomi. Karena apa? C, I, G, X min M. Teman-teman lihat rumus GDP. Dan Indonesia faktanya, nanti kita mungkin akan bikin satu feed mengenai ekonomi, oke? Mengenai ekonomi. Tapi bukan kita menganalisis ekonomi, enggak, cuma mau lihat komponen ekonomi itu apa, GDP itu apa aja. Oke? Nah, jadi yang buruk itu adalah ketika COVID. Jadi, teman-teman, yuk kita belajar dari pengalaman. Ekonomi buruk ketika orang-orang tidak belanja. Kalau Anda melihat orang-orang belanja di mall nenteng kanan kiri, oke, liburan harus ya yang lokal gitu ya, yang daerah lokal, maksudnya liburannya regional gitu ya. Pada dasarnya secara rumus 50% itu udah di tangan gitu loh. Kalau nggak salah 50-60% itu udah di tangan gitu teman-teman. Oke, lalu kita lihat lagi dari fotografer Malang Om Rio, dengan mempertimbangkan Indonesia sebagai negara kepulauan, jika beli INDX saat ini apakah worth it? Pasalnya logistik dan lainnya sektor laut. Nanti ya, kita belum masuk ke chart ya Pak ya. Nanti saya coba ingin untuk kita bahas. Dari Mingsologi, Indonesia resesi mungkin tidak, tapi perlambatan pertumbuhan ekonomi sangat mungkin. Well, perlambatan pertumbuhan apakah membuat GDP kita negatif atau tetap positif? Ya kan? Poinnya gitu teman-teman. Anda ketika ketika sekolah ujian nilainya 8. Lalu bulan depan ujian nilainya 7,8. Yes, kamu menurun. Wajar dong. Tapi kan masih 7,8. Contohnya gitu loh. Contohnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, dari File Lopex, untuk portal invest yang sudah floating profit 40%, apakah baiknya di TP dulu atau dibiarkan kok? Coba dilihat. Ini company, Anda bisa dapetin di harga dulu ketika beli atau enggak. Kalau untungnya 40% itu di BCA, 40% di BRI, 40% di Mandiri, kita expect kita jual, nanti harga bisa balik ke modal dulu sebelum naik 40%. Oh, itu berat. Itu berat. Itu somehow mereka itu adalah saham untuk the real long term investment di situ. Tapi kalau saham yang bisa naik banyak, turun banyak, coba lihat siklusnya gitu ya. Kalau iya tipenya kayak gitu, ya mendingan trend following. Selama di atas trend naik, masih di hold, tapi kalau udah balik arah, exit gitu. Makanya itu kenapa minggu depan kita akan bikin free webinar mengenai crash course strategy. Semoga nggak telat. Tapi so far nggak ada masalah sih. Oke, lanjut. Setelah itu Pak Granly, Pario komoditi masih membara atau siap-siap melempem? USD siap-siap bubble kah? Well, ini semua selalu adalah supply dan demand. Jadi pada dasarnya sebenarnya gini, logika gini nih. Let's say saya nggak hafal harga komoditi, saya nggak terlalu hafal harga coal, kurang lebih seperti itu. Tapi misalnya begini,
Saya sebagai produsen batu bara, oke, harga coal naik nih, melambung, tertinggi di sini. Saya untung gede, ya, untung saya makin gede, yes. Berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba harga batu bara turun ke sini. Tapi masih tetap lebih tinggi jauh dibandingin dulu. Oke, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Harga turun, batu bara, yes. Untung saya masih gede nggak? Masih gede. Dia stagnan di harga yang udah agak turun di sini selama 6 bulan. Untung saya tetap gede nggak? Setiap bulan dikumpulin, akumulasi laba makin gede nggak? Tetap makin gede, ya kan? Misalnya dia turun lagi seperti ini, laba saya tetap makin gede nggak? Tetap makin gede. Kecuali apa? Harganya ambles ke bawah. Ya, saya hanya menikmati cipratan keuntungan besar itu cuma 3 bulan. Setelah ini balik lagi seperti normal di sana. Jadi poinnya adalah akumulasi laba. Jadi pada dasarnya kita belum bicara teknikal mengenai arah tren dan lain sebagainya, karena nanti saya akan arahkan di minggu depan mengenai free webinar mengenai crash course strategy gitu ya. Tapi pada dasarnya konsepnya adalah seperti itu, akumulasinya, akumulasi labanya. Jangan bukan akumulasi saham bandar ya, bukan ya, tapi akumulasi laba. Oke, lanjut. Dari Pak Heri Zuma, Pak Rio, dunia potensi krisis, apa sebaiknya simpan emas aja? Pertanyaan saya, harga emas seperti apa? Ini saya mau coba share, share ya. Saya mau coba share di sini. Oke, saya mau coba share gold. Nih, apakah krisis kita simpan emas? Somehow udah berkebalikan. Orang udah nggak peduli dengan emas. Dia udah turun 22% dari sejak Maret. Ini aneh loh. Ini aneh. Tapi ini not good sign. Gitu loh. It's not a good sign untuk emas. Maksudnya apa? Ini downtrend. Nih, tentu bisa lihat nggak? Ini saya hilangin ya. Masih di moving average-nya ya. Ini saya hilangin. Kalau saya tarik garis seperti ini, ini pola double top nggak? Enggak, berantakan. Oke, kita ganti seminggu. Ini pola double top nggak? Enggak, masih berantakan, ini kan nggak double top. Oke, kita ganti jadi sebulan. Double top nggak? Artinya, kalau gitu, target penurunan emas adalah, akhirnya kita jadi bingung kan? Ini logika dari mana? Ini mau krisis. Ini kenapa emasnya kalau secara teknikal kok turunnya ke jeng-jeng 1200. Ini teori sederhana. Walaupun sebenarnya ada titik false swing di sini nanti. False swing tuh mungkin di kisaran 1500-an. Nah, tapi kalau teori pakai pattern kan langsung pukul rata kan di sini. Padahal ada fase false swing, istilah seperti itu. Jadi dia turun tapi nggak jadi turun, malah naik. Kurang lebih di 1500-an. Tapi kalau kita lihat pukul rata mengenai pola, area ke bawah. Tuh, logik nggak? Logik. Kenapa? Dulu ada resisten di sini. Jadi dia jadi support. Waduh, gimana dong nih emas nih? Katanya mau krisis. Kenapa harganya area turun? Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, untuk emas kelihatannya bukan sarana hedging. Tapi balik lagi ya, teman-teman ya. Balik lagi. Tadi kan yang bilang kan, investasi Rolex lebih bagus dari emas. Somehow, itu benar. Sama itu benar gitu. Oke. Lanjut. Nah, jadi fear of crisis, teman-teman, coba kita gini. Kita selama ini fear of crisis kita bukanya telinga. Oke. Kita harus ingat, telinga kita 2, mata kita juga 2. Artinya kita harus buka mata juga. Kita lihat di sekeliling kita kayak gimana. Gitu, teman-teman. Kayak gimana? Jangan sampai kita hanya dengar kata orang, Oke, gini. Anda harus ngerti, yang kita dengar, yang kita baca punya maksud mendatangkan traffic atau enggak. Traffic. Kalau artikel saya, kalau ulasan saya semakin dibaca orang, semakin bagus buat saya,
maka itu semakin Anda tidak boleh dengar 100%. Anda harus langsung lihat dari sumbernya, tonton videonya, dan videonya video yang panjang, bukan yang dipotong 30 detik. Karena sekarang lagi ngetren kan, nonton konten yang di bawah 1 menit. Langsung dianggap sebagai kesimpulan. Oke, lanjut. Oke, fear of crisis, how to trade well. Jadi teman-teman, poin paling penting yang saya mau sampaikan di sini adalah, saya akan balik ke chart dulu ya. Ke chart dulu di sini ya. Jadi poin paling penting adalah apa? Poin paling penting adalah kita harus tahu. Jadi saya nggak bosan-bosan untuk menginfokan kepada Anda, gunakanlah moving average. Kalau melihat seperti ini, maka kita bisa melihat, oh emas lagi di bawah, waktunya beli, dia bisa rebound. Tapi kalau kita menggunakan moving average 50, 100, dan 200 seperti ini, maka kita akan tahu, ini MA200 yang paling tebel nih, saya tebelin nih ya. Ini saya paling tebelin nih. Gini deh, nah bagian tebel. Karena ini paling sakral, teman-teman. Kalau di bawah MA200, berat deh pokoknya. Berat. Gitu. Naiknya dia pun sampai di sini, dia turun lagi. Kondisi seperti itu. Oke. Nah, jadi how to trade well. Pertama, Anda buka saham-saham yang ada di portfolio. Sahamnya berada di atas atau di bawah MA200. Itu poin paling penting, teman-teman. Contoh, Anda punya BBCA. Gimana kah dia? Di atas atau di bawah MA200? Belum, masih di atas. Gitu. Tapi nanti kalau krisis dia kan bisa turun lagi nih ke bawah nih sampai 7.000. Coba kita lihat dulu pas Covid di berapa? Tuh, dulu pas Covid itu dia turun sampai di 4.300. Nah, ini bahaya nih. Ini bisa turun terus separah ini. Guys, penurunan ke 4.300 selalu diawali dengan penembusan MA200. Kayak gitu. Tapi ini kan pasti tembus. Udah, terserah lu deh. Gitu teman-teman. Tinggalin aja. Jadi ini dia support kuat di BBCA 7.800. Contoh lagi misalnya BBRI contohnya. BBRI gimana? Oh, BBRI ini bergerak masih selalu sideways nih. Naik ngebikin flag, naik ngebikin flag. Kebetulan flagnya berada di ini di atas MA200 nih. Nah, polanya dia selalu naik ngeflag, naik ngeflag. Kalau melihat kondisi seperti ini, ya kita harus lihat, kita harus paham bahwa contohnya selama dia masih bertahan di atas area MA yang berkumpul ini 4.350 sampai 4.400, maka dia cenderung masih berada di atas support yang kuat. Maka tendensinya tetap masih bisa untuk naik. Kayak gitu, teman-teman. Tapi kalau Anda punya saham yang kayak gini. Oh, enggak deh. Enggak. Nih, Unilever, lihat nih ya. Unilever is very solid consolidation. Jadi ini bukan tipe trend following ya, ini tipe swing trading nih, teman-teman. Ini tipe swing trading dan dia lagi berada di atas semua moving average setelah dulu ancur-ancuran. Oke? Jangan-jangan orang lagi beralih ke Unilever untuk mencari saham defensif. Di sana. Saham defensif. Kurang lebih seperti itu. Tapi jangan sampai Anda simpan saham kayak nih, contohnya Gudang Garam. Mau naik sedahsyat apapun, selama dia berada di bawah MA200 yang tebel ini, ya ini berat gitu loh. Ini berat. Ya kan? Nih, ini support kuat banget loh di sini. Misalnya ada yang bilang gitu, ini support kuat banget nih, lihat nih, ini mental nih naik nih, ini udah support kuat ini di sini. Selama di bawah MA200, probabilitas turun tetap lebih besar daripada probabilitas naik. Kalaupun dia naik, dia akan ketahan MA50-nya, koreksi lagi. Atau setinggi-tinggi MA100, dia koreksi lagi. Jadi, teman-teman, yuk coba buka portfolio Anda, lihat saham-saham yang ada di portfolio Anda. Anda coba cek, ini untuk trading ya, untuk saham porto trading ya. Tapi bukan saham untuk bukan porto invest. Tapi bukan berarti saham nyangkut Anda ganti jadi invest.
itu big denial. Itu membohongi diri sendiri. Nyangkut, ya udahlah saya simpan aja, invest. Langsung keinget yang Warren Buffett. Warren Buffett dia simpan saham lama, bla 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 segala macam. Iya, dia simpan saham yang untung lama. Kita simpan saham yang rugi lama. Sama caranya, beda objeknya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi poinnya adalah buka grafik saham di portfolio Anda. Pasang moving average, MA50, 100, 200 gitu. Jadi Anda akan tahu tren, gambaran besarnya itu seperti apa, teman-teman. Ngomong-ngomong mengenai tren, teman-teman di kondisi seperti ini mungkin kalau teman-teman merasa butuh referensi analisa berbasis tren, saham mana yang secara tren masih oke, ada potensi kenaikan, saham mana yang secara tren udah nggak bagus, harus hati-hati berdasarkan tren. Kita di Galeri Saham selalu memberikan trading idea setiap hari. Sehari mungkin sekitar 1-2 saham. Anda bisa dapatkan itu semua dengan cara apa? Simpelnya adalah subscribe ke free newsletternya Galeri Saham. Free untuk semuanya. Jadi nanti setiap pagi, jam 8 pagi, setiap subscriber kita akan mendapatkan insight saham apa yang bagus, saham apa yang jelek, secara tren masih bagus, secara tren masih jelek. Kayak kita dalam seminggu terakhir ini kita combine nih, saham yang bagus secara tren apa, saham yang jelek hati-hati apa. Jadi kita nggak ngomong yang bagus-bagus doang, tapi di sisi lain kita nggak ngomong yang jelek-jelek doang gitu loh. Jadi kita netral. Anda tinggal subscribe ke free newsletter Galeri Saham. Kalau mau gampang, caranya gimana? Ingat, hanya ketika IG live ini berlangsung, live doang ya. Ketika live ini berlangsung, ketik email Anda di kolom komen di bawah. Di kolom komen, email Anda diketik di kolom komen, nanti tim kami akan bantu untuk compile dan akan dimasukkan ke dalam list free newsletter gratis kita, daily free newsletter kita. Dan besok per jam 8 teman-teman akan mendapatkan insight harian dari Galeri Saham yang berbasis dengan trend following. Jadi trend following bukan berarti Anda harus trend following. Kadang somehow Anda bisa menggunakan trend following sebagai referensi. Saya mau short term trading, tapi saya mau cari yang trennya bagus. Boleh dong. Silakan pakai metode trend following untuk tahu, oke, saya untuk trading short term di saham yang uptrend akan jauh lebih aman daripada saya trading short term di saham yang downtrend. Di sana. Jadi ketik email Anda hanya ketika live ini berlangsung. Nanti di kolom komen ketik email Anda, nanti kita akan compile untuk kita masukkan ke dalam mailing list Galeri Saham setiap harinya. Oke, lanjut ya. Saya mau coba cek lagi. Dari Pak Granley. Saham defensif akankah berjaya Pak Rio kalau krisis benar terjadi? Well, iya. Kalau benar terjadi, Pak. Kalau benar terjadi. Karena contoh nih kayak reksadana saham, ketika krisis mereka harus switching gitu loh. Ketika krisis, teman-teman, logika nih. Reksadana saham minimum 80% posisi di saham, minimum 80%. Ketika krisis, fund manager akan kontak ke nasabahnya nggak? Satu persatu. Pak, ini mau krisis. Bapak mendingan redeem reksadana saya. Buruan Pak, please redeem reksadana saya. Gitu nggak? Enggak. Ya kan? Mereka akan putar otak how to perform the best ketika kondisi pun gak bagus. Nah, akhirnya apa? Adalah switching ke saham yang defensif. Karena minimum 80% tetap harus di saham. Strateginya adalah ketika indeks turun banyak, saya turunnya lebih dikit. Tapi nanti ketika udah mulai balik arah, saya bisa bounce back lebih tinggi daripada IHSG. Jadi fund manager tidak akan berpikir, Pak, Bu, please tolong redeem saya. Mau krisis. Enggak akan kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, dari Huang Lina 2020, Pak Rio mau tanya, di saat market crash, ini kalau ya teman-teman ya, saya jadi ngomong market crash bukan berarti I'm pro with crash, enggak gitu ya. Tapi ini pertanyaan,
Kalau market crash, bagaimana menerapkan trend following? Simple, nih lihat nih. Kalau market crash, maka saham-saham pasti berada di bawah moving average 50, 100. Itulah kenapa butuh pakai MA 200. Semua saham yang berada di bawah MA 200 di sini artinya tidak boleh punya. Artinya apa? Yang punya harus cut loss. Ini untuk trading. Oke, ini untuk trading. Yang punya harus cut loss. Kedua, kalau yang nggak punya, jangan beli. Jangan gatel pengen beli. Cash is the king. Kalau market lagi turun dan kita tidak nyangkut. Kayak gitu ya. Tapi di sisi lain, kalau saham ketika krisis yang saya punya adalah saham seperti ini. Misalnya contoh ya. Seperti ini yang berada di atas moving average dan dia bisa stay terus berada di atas moving average, maka Anda perlu mikir-mikir, ini saya jual nggak ya? Karena dia secara tren masih kuat di atas. Sezigzag-zigzagnya gerak, dia selalu berada misalnya di atas MA 200 nih, yang merah. Nih kayak gini. Maka kita harus ngerti bahwa positioning kita adalah bukan untuk menghindari saham seperti ini, tapi buy on weakness. Gitu ya teman-teman ya, gitu ya. Nah teman-teman, nanti teman-teman tinggal cek aja di story IG story-nya Galeri Saham. Kita akan infokan mengenai jadwal kita untuk Rabu depan. Jadi kita Rabu depan kita nggak ada IG live, tapi di Rabu depan kita akan ada free webinar mengenai crash course strategy. Di sana kita akan bahas market kondisinya seperti apa, saham pilihan Anda seperti apa, saham blue chip seperti apa, middle cap, small cap seperti apa, sehingga Anda bisa dapat gambaran market itu seperti apa. Dan dengan kita mengulas saham-saham tersebut, kita akan menggunakan juga yang namanya profit trader modul kita di TradingView. Nah, di profit trader modul kita di TradingView itu, teman-teman akan pelajari bahwa oke, ini adalah titik swing untuk turun, ini adalah titik swing untuk ketika naik, ini adalah parameter trennya, misalnya seperti itu. Ini saham yang cocok untuk trend following. Ini saham yang cocok untuk kalau turun, lu beli aja. Tapi di level berapa? Ini saham yang cocok untuk kalau dia naik, lu jual aja. Di level berapa? Tapi ada juga saham-saham yang kalau naik, lu simpen aja. Karena dia cenderung naik terus. Ada yang seperti itu. Kita akan bahas minggu depan free webinar Galeri Saham mengenai crash course strategy with technical analysis. Kita akan menggunakan juga tools dari Galeri Saham, Profit Trader Module yang berjalan di TradingView, sehingga kita teman-teman bisa belajar semua bagaimana menganalisa technical dengan lebih sistematis by system. Kita tinggal menginterpretasi maknanya seperti apa. Dan untuk ngikutin kelas tersebut, alangkah baiknya jika Anda punya TradingView juga. Oke, alangkah baiknya Anda memakai TradingView juga. Jadi, untuk teman-teman yang belum tahu TradingView atau belum pernah pakai TradingView atau yang pernah dengar tapi belum pernah pakai TradingView, silakan nanti register ke TradingView. Nanti teman-teman minta link aja ke kita biar gampang gitu ya. DM aja, message aja Instagram Galeri Saham ini, minta link TradingView gratis dong. Itu gratis, link registrasi gratis untuk ikutan free webinar minggu depan, istilah gitu. Nanti link tersebut Anda bisa pakai untuk dua hal. Pertama, Anda bisa registrasi akun gratis TradingView Anda. Anda bisa gunakan TradingView untuk membuka grafik saham yang ada di Indonesia, saham di luar negeri, komoditas, cryptocurrency, apapun. Itu sesuai dengan data yang ada di TradingView, Anda bisa akses semuanya. Indikator Anda bisa akses. Dan kalau teman-teman merasa udah terbiasa pakai TradingView dan enak ya pakai ini ya, saya mau upgrade yang lebih tinggi dong, biar saya bisa pakai indikator lebih banyak, atau saya bisa pakai multi monitor, saya mau tampilin banyak chart di monitor saya dan lain sebagainya, Anda bisa upgrade ke paket-paket premium atau pro-nya di TradingView, dan Anda bisa dapatkan special bundling price ketika Anda mengambil paket-paket di TradingView tersebut. Jadi nanti setelah live ini selesai, DM aja langsung ke Instagram ini, minta link TradingView gratis dong.
gitu. Jadi biar nanti ketika minggu depan free webinar, Anda sudah punya toolsnya, Anda ikuti free webinarnya sambil Anda praktek langsung di TradingView Anda. Lanjut ya. Lalu di sini saya mau lihat lagi ada apanya. Wah, oke, ini email sudah masuk semua. Jadi kenapa saya minta email ini? Saya berani minta email Anda hanya ketika live, karena setelah live selesai ya itu kapus semua kan. Jadi privasi terjaga. Oke, dari Pak Grandly, saham anti inflasi dan krisis apa Pak Rio? Telco kah seperti MTDL? Nah, MTDL adalah pedagang. Ketika krisis, supply demand turun, dia terpengaruh. Beda sama pandemi. Ketika pandemi, orang lebih banyak beli laptop, handphone untuk Zoom meeting dan lain sebagainya, untuk ikut IG live dan lain sebagainya, untuk bisa IG live gambarnya bagus, kayak gitu, omsetnya naik. Tapi kalau krisis non pandemic, saya nggak yakin akan kayak ketika pandemi. Tapi pada dasarnya bisnis telekomunikasi yang infrastruktur akan tetap ada gitu. Nggak mungkin ketika krisis menaranya dirobohin. Aduh lagi krisis, aduh tuh menara udah nggak kepake, saya robohin deh, robohin. Gitu, udahlah kita robohin aja lah, kita jadi petani aja. Nggak mungkin kan? Nah, jadi kurang lebih seperti itu Pak, common sense ya. Oke. Dari Suman Jaya Kusuma, Menteri BUMN optimis Indonesia tidak akan krisis tahun depan. Bagaimana tanggapan Korio? Well, saya sih dalam posisi saya lebih cenderung optimis daripada pesimis. Badan usaha milik negara, mereka punya datanya teman-teman. Kalau saya survei, saya di Jakarta Barat nih contohnya, saya hanya bisa survei ke sekeliling Jakarta Barat, kondisinya seperti apa, ya kan? Walk the neighborhood, kayak gitu. Anda di Jakarta Pusat, Anda bisa survei kondisi Jakarta Pusat, kalau weekend gimana, kalau harian gimana, dan sebagainya. Tapi kan mereka punya data globalnya, helikopter view-nya. Balik lagi, kalau orang masih belanja, kalau toko masih rame, kalau mall masih rame, kalau pariwisata masih rame, krisis itu kecil kemungkinan terjadi di sini. Beda dengan di luar negeri, itu urusan lain di sana. Tapi kita bicara di sini, gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Ini menarik nih, dari Ros 1883. Pak, apa ciri-ciri nyata market mulai krisis? Marketnya, kalau market mulai krisis artinya semua saham itu berada di bawah semua moving average. Bahkan saham blue chip, saham defensif sekalipun berada di bawah MA 200, itu tanda krisis. Tapi sebelum itu terjadi, apa ciri-ciri nyata market mulai krisis? Ciri-ciri nyatanya adalah orang mulai tidak belanja lagi di sana. Jadi berita-berita kita menyebarkan berita di WhatsApp, di Telegram dan lain sebagainya mengenai krisis, hati-hati. Kalau berita Anda membuat orang-orang yang belanja jadi tidak belanja dan semakin viral, maka Anda adalah sumber krisis. Ya enggak? Ya kan? Anda adalah trendsetter krisis. Mau melakukan itu? Saya sih enggak. Makanya kita di Galeri Saham nggak pernah share mengenai krisis dan lain sebagainya. Kenapa? Well, ya kita objektif aja, kondisinya di lapangan ya nggak gitu-gitu amat juga gitu loh. Oke? Dari Bu Sylvia Farse. Wah, mantap Pak Rio, topik webinar minggu depan. Yes Bu, ikutan ya Bu ya. Jadi teman-teman, minggu depan IG Live tidak ada, diganti jadi free webinar mengenai Crash Course Strategy with Technical Analysis. Dimulainya juga agak lebih telat, jam 8 malam. Jadi bukan jam 7.30, jam 8, biar semua udah settle, sampai di rumah, udah siap-siap laptop, nggak buru-buru, kita belajar bareng.
Kalau 7.30 kan kadang masih ada yang baru sampai rumah lah dan lain sebagainya gitu ya. Jam 8 sampai jam 9.30, 1,5 jam gitu ya. Kita akan bareng-bareng analisa dengan technical untuk ngelihat dan membayangkan skenario-skenario yang bisa terjadi di market. Oke, lalu apa lagi nih? Muhammad Zuhriansari. Mantap pakai TradingView yang gratisan kok. Iya, TradingView itu gratis itu. Teman-teman, TradingView, teman-teman pokoknya ya nanti abis live ini berlangsung, DM Mimin kita, Min minta link TradingView gratis gitu ya. Nah, itu gratis aja. Anda mau buka Bitcoin, Ethereum, apapun juga bisa gitu loh. Juga bisa. Oke. Dari Pak Fotografer, wanjay robohin menara jadi petani. Nggak mungkin kan Pak? Nggak mungkin kan? Oh lagi krisis nih, aduh ini ada menara, aduh ini kayaknya pengguna internet menurun deh. Udahlah saya robohin lah, saya mau tanam tomat aja lah, udahlah udaranya dingin di sini cocok sawi dan lain-lain. No, ya kan? Enggak. Satu hal teman-teman, satu hal Anda harus ngerti ini. Kita sadar nggak? Let's say gini deh, properti itu kan udah lesu dari sejak tahun 2015. Sorry to say, but faktanya seperti itu, gitu kan? Dari sejak tahun 2015 sudah lesu. Harga properti itu cenderung stagnan ataupun ada yang menurun secondary-nya. Apakah kelesuan properti membuat BSDE tutup usaha? Udahlah properti lesu, gua tutup aja lah, gua mau bisnis keripik lah yang laku di mana-mana bisa dijual. Ngerti nggak poinnya? Apakah itu membuat Sumarekon, Alam Sutra, ya ini properti lesu, udahlah ngapain jual properti lagi, gua ganti bisnis deh, mau bisnisnya ya udahlah gua bisnis jalan tol aja lah. Bro lu mau bisnis apa? Gua mau bisnis masker aja lah, udahlah capek gua bisnis properti. Enggak kan? Mereka harus survive. Gue harus ngelakuin apapun agar operation gue jalan, bisnis gue jalan, dan tetap bisa menghasilkan apa? Benefit bagi dua hal. Orang yang butuh rumah sama profitability kantor, termasuk gaji karyawan, pemegang saham, bayar supplier, dan lain sebagainya. Nggak mungkin itu mereka tutup kan? Beda sama kita, beli saham. Saya mau beli saham apa? Ini, oh jelek, gue jual aja, ganti yang lain. Oh itu jelek, gue jual aja, ganti yang lain. Nggak punya komitmen. Tapi kalau bicara pemilik bisnis real, pengusaha real, ya kan? Dan bicara apa? Bicara, let's say, konglomerat yang bisnisnya sudah besar. Gue harus survive. I have to survive. I will survive. Jadi bahkan sebelum krisis yang kita takut-takutin ini entah either terjadi atau enggak, mereka sudah punya preventive action kan di sana untuk mencegah company-nya krisis. Ketika semua pebisnis sukses berhasil membuat company-nya tidak krisis, well, krisis nggak jadinya? Enggak, ya kan? Jadi membicarakan krisis itu sangat sulit kalau kita adalah orang lapangan. Tapi sangat gampang kalau kita hanya dengar orang. Gitu. Oke, teman-teman. Jadi itu aja summary-nya. Jadi jangan lupa ada 2 poin di sini. Pertama, minggu depan hari Rabu juga IG Live ini akan diganti menjadi free webinar dan akan dimulai di jam 8 malam WIB ya, waktu Indonesia Barat ya, jam 8 sampai jam 9.30. Dan teman-teman siapkan laptop Anda, charting software Anda. Kalau teman-teman belum punya, tadi saya bilang pakai aja TradingView biar sama kayak galeri saham. DM Instagram galeri saham, minta link TradingView gratis. Dengan link tersebut Anda bisa registrasi pakai link TradingView gratis. Dan kalau nanti suatu saat Anda mau upgrade ke paket
yang profesional dari TradingView, ya Anda mendapatkan special offer berupa potongan harga yang menarik di TradingView Anda. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa lebih rasional dan netral dalam menghadapi market. Dan satu hal lagi, yaitu apa? Bahwa apapun yang terjadi ketika market jelek ataupun bagus, jangan pernah beli saham yang downtrend. Kita hanya untung dari saham yang harganya naik. Alangkah baiknya ketika harganya naik, bukan cuma naik sehari 2 hari turun lagi, tapi bisa naik berkesinambungan. Di sanalah kita butuh metode analisa teknikal berbasis trend following. Uptrend cenderung kasih untung, downtrend cenderung bikin nyangkut. Kalau mau cari untung, cari yang uptrend, hindari yang downtrend. Itu aja dari saya. Selamat malam, sukses selalu buat teman-teman semuanya. Terima kasih.